Hey ho Pop Gengs! Vibranium adalah salah satu logam terkuat yang ada di MCU, sekaligus paling langka karena hanya ada di Wakanda, tempat T'Challa alias Black Panther berkuasa sebagai raja. Cuman sebenarnya masih ada satu logam lagi dengan kekuatan yang hampir setara. Itu adalah adamantium, logam misterius yang digunain dalam eksperimen General Stryker. Weapon exoskeleton. Let's begin. Buat ngelepasin seluruh tulang punya Wolverine. Lalu bagaimana kalau dua logam terkuat ini diadu? Atau mungkin lebih jauh lagi, bagaimana kalau pengguna adamantium seperti Wolverine diadu dengan pengguna vibranium seperti Black Panther? Siapa yang akan menang di antara mereka? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini, Black Panther versus Wolverine. Baik, langsung ke ronde pertama, adu kekuatan. Untuk menentukan siapa pemenang dalam hal ini, kita bakal ngukur kemampuan dua jagoan ini dalam beberapa aspek. Mulai dari jenis kekuatan, sumber, dan persenjataan yang dapat menunjang dalam pertarungan. Nah, untuk jenis kekuatan, baik Black Panther maupun Wolverine sama-sama punya kemampuan inderawi yang super sensitif. Mulai dari penciuman, perasa, hingga pendengaran. Mereka bisa melihat lebih jauh dan bahkan dalam kegelapan. Bisa mengenali orang dari aroma dan juga bisa bedain segala jenis bahan yang terdapat dalam satu hidangan. Untuk satu kemampuan ini, keduanya bisa dibilang seri. Sedangkan untuk kekuatan fisik, mereka juga bisa ngangkat beban dengan perbandingan berat yang sama, yaitu 800 pon atau setara dengan 363 kg. Yang ini juga seri. Keduanya juga bisa berlari di atas kecepatan manusia biasa, walaupun gak secepat Quicksilver. Lagi-lagi ini masih seri. Nah, perbedaan besar dari kekuatan mereka yang paling utama mungkin adalah sumber kekuatannya. Wolverine dapat kekuatan dari mutasi genetis yang mengubah struktur fisiologisnya secara keseluruhan, sampai bisa manipulasi tulangnya jadi semacam cakar tajam yang bisa dikeluarin sesuka hati. Karena itu, sewaktu dijadiin bahan eksperimen untuk masukin adamantium sebagai lapisan tulang, Wolverine jadi satu-satunya yang berhasil, sedangkan objek eksperimen lainnya gagal dan mati. Lalu gimana dengan Black Panther? Nah, kalau sumber kekuatan doi adalah ramuan khusus yang cuma bisa diminum sama para raja Wakanda. Sehingga selain dapat peningkatan kekuatan di beberapa aspek fisik, Black Panther juga dapat beberapa kekuatan mistik, seperti nekromansi yang tingkatnya sampai bisa kasih perintah ke orang mati. Sama konstruksi energi roh untuk nyiptain senjata berkekuatan spiritual. Selain itu, sebagai tambahan, kemampuan Black Panther juga makin ke-upgrade dengan sejumlah teknologi tambahan berbahan vibranium. Terus mana yang lebih kuat kalau logam satu ini diadu dengan adamantium? Sebenarnya mereka nggak bisa diadu, soalnya fungsi kekuatan dari kedua logam ini beda banget. Vibranium secara khusus menonjol dalam kemampuan menyerap semua jenis energi getaran, jadi susah banget buat dihancurin. Sedangkan adamantium lebih menonjol dari segi materialnya, yang super keras sehingga bisa bertahan bahkan dalam ledakan nuklir. Dan karenanya efisien banget buat dipakai motong segala macam benda. Jadi kalau mau dibandingin dari segi logam ini juga, bakal susah buat ngukur kekuatan dua karakter ini. Cuman harus diingat, di luar peningkatan fisik berkat ramuan dan kekuatan dari persenjataan, T'Challa alias Black Panther juga dapat satu tambahan kekuatan lagi dari posisinya sebagai Raja Wakanda. Dan itu adalah kekuatan mistik tadi. Makanya skor ronde 1 ini harus kita kasih ke Black Panther. Lalu bagaimana dengan ronde kedua? Adu pengalaman. Mengingat posisi Wolverine alias James Logan Howlett yang sebenarnya udah opa-opa berusia 100 tahun lebih, dan sepanjang usia itu berdasarkan versi originnya, doi selalu ambil pekerjaan sebagai prajurit di berbagai medan perang. Pengalaman tempurnya udah jelas dan gak perlu ditanyain lagi. Sedangkan T'Challa, meski udah warisin pengetahuan dari para Black Panther sebelumnya, begitu dilantik sebagai raja, semua informasi itu bukan sesuatu yang bisa dia ingat seperti pengalaman sendiri. Tapi lebih mirip dengan cara Avatar versi Nickelodeon komunikasi dengan para pendahulunya. Jadi untuk ronde ini kita harus kasih 1 poin ke Wolverine, dan dengan ini skornya berubah jadi imbang. Baik, mari masuk ke ronde 3.
adu kecerdasan. Ya, meski Wolverine punya banyak pengetahuan yang dia dapetin dari hidup selama ratusan tahun, tapi dari segi kognitif harus diakui kalau T'Challa alias Black Panther jauh lebih cerdas. Doi adalah seorang polymath dan punya memoris eidetic alias fotografi. Terus punya gelar PhD dalam bidang fisika dari Universitas Oxford. Dalam bidang ilmiah baru bernama fisika bayangan yang dia ciptain sendiri. Setelah gabungin pengetahuan kanon soal alkimia dengan sains modern, dan karena itu di semesta Marvel, Doi menepati posisi 8 besar di kalangan intelek dunia tingkat elit. Karena itu nggak ada alasan buat nggak ngasih poin ronde 3 ini ke Doi. Dan itu artinya skor dari keseluruhan ronde udah berubah jadi 2-1 dengan kemenangan di pihak Black Panther. Tapi kita masih punya ronde 4 gengs. Adu daya tahan. Jadi hasil akhirnya belum bisa dipastiin. Oke, dari sisi Wolverine, kita udah tahu kalau Doi punya umur 100 tahun lebih. Dan bahkan dengan usia setua itu, metabolisme dan vitalitasnya masih sama dengan umur 20-an. Nah, itu semua berasal dari mutasi genetiknya yang ngembangin satu kemampuan regenerasi super. Dan bikin Doi nyaris gak bisa mati. Karena resisten dengan segala jenis penyakit, virus, bakteri, racun, senjata, kelelahan, bahkan penuaan. Sedangkan Black Panther, meski dapat peningkatan kemampuan fisik dari ramuan khusus untuk para Raja Wakanda, tapi Doi tetap gak bisa menghindar dari penuaan. Makanya untuk ronde ini, kita bisa dengan mudah nentuin Wolverine sebagai pemenang. Dan itu artinya, skor saat ini berubah jadi imbang lagi. So, bagaimana dengan ronde akhir? Di mana kita bahas kelemahan masing-masing karakter? Nah, untuk ini, sebenarnya mereka punya kelemahan dasar yang sama. Dan itu malah bersumber dari kekuatan mereka sendiri. Lebih tepatnya, indera mereka yang super sensitif. Karena kalau terpapar stimulus dalam jumlah yang besar, itu malah bisa bikin keduanya tersiksa. Cuman secara khusus, Wolverine sebenarnya punya lebih banyak kelemahan. Dan lagi-lagi, sumbernya adalah kekuatan sendiri. Lebih tepatnya karena umur panjang yang bikin memorinya penuh dengan kenangan traumatis. Dan logam adamantium dalam tubuhnya yang ngurangin daya apung. Sehingga kalau masuk dalam air, ada resiko Doi bakalan mati. Makanya dalam aspek kelemahan ini, udah jelas kalau yang menang adalah Black Panther. Dan praktis bikin Doi jadi pemenang dari keseluruhan duel. Cuman lagi-lagi mesti diingat, seperti film populer versus sebelumnya, ini bukan hasil mutlak. Mengingat aspek yang kita jadiin standar buat dilombain masih terbatas banget. Kita juga nggak masukin semua kekuatan yang tercatat mereka punya. Makanya kita semua tetap perlu diskusi lebih jauh soal aspek lain yang bisa dijadiin bahan tambahan buat berspekulasi. Misalnya apa ya? Coba deh, kamu tulis di komentar. Aku juga bingung soalnya.